ngono bae. Nggih kan? Kenapa panjenengan milih NU? Sebab iki kemudian ketika ditakoni kenapa panjenengan milih NU, maka bocah banser iki jawabe buyutku NU, mbahku NU, bapakku NU, aku bangga jadi warga NU. Kayak mana kan? NU turunan. Ya. Lah ketika NU turunan, bener orang, bener sih bener. Tapi panjenengan sebagai the middle class, kelas menengah di tengah masyarakat, apa cukup? Ayo. Sedangkan the middle class, pengurus NU, Ansor Banser, Fatayat Muslimat, itu fungsinya adalah the agent of social change. Bisa aku ngomongnya ada keren titik lah ya, apa ya? Nah, aku kan emang aku gabung ke Royal Muslim Conference ya, konferensi pemuda Islam sedunia. Jadi ngomong casisus kayak mana nih apa? Nah, itu the middle class, kelas menengah yang berfungsi sebagai the agent of social change atau agen-agen perubahan sosial menuju arah yang lebih baik. Apakah kemudian cukup dengan menjawab seperti itu? Benar sih benar, tapi cukup ya orang, bagaimana? Ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, kula prihatin datang fenomena saat ini, sing kemudian terlalu mudah menyerang amaliyah Nahdlatul Ulama yang mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah dan seterusnya. Padahal mereka ketika ditanya bid'ah, ya apa ya orang bisa jawab kayak termani gue. Oh sebenarnya bid'ah ya orang lain. Bakal yang penting bid'ah ya udah. Pak, Bu, Kang, Mas, salah satu keprihatinan kula Kang paling mantap sebagai wong NU dan sebagai Muslim itu adalah kayak tadi. Apa? Penyematan sebutan kiai atau ulama kepada sembarang orang. Ini terus terang saya prihatin sekali. Prihatinnya apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, Gusti Allah dawuh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Gusti Allah dawuh dengan menggunakan kalimat yakhsha, bukan yakhaf. Gitu. Yakhsha. Yakhsha itu apa? Karena jarannya panjenengan itu kan pengikutnya para ulama maka panjenengan kudu ngerti siapa al ulama itu. Maksud siapa al ulama yang kemudian harus panjenengan ikuti. Jangan asal yang penting pakai jubah. Kalau yang penting pakai jubah, Batman yang nganggo jubah. Nggih kan? Yang penting nganggo putih-putih, Piccolo, Pak. Ngertos Piccolo? Musuh Dragon Ball ya lho. Yang nganggo putih-putih. Maka sebagai pengikut para ulama, hendaknya kita harus tahu siapa al ulama yang harus kita ikuti. Gusti Allah dawuh innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yakhsha, maka dari Imam Ghazali, khasya yakhsha khasyatan itu adalah samarun minal khauf, buah daripada takut. Fauqal khauf, di atasnya takut. Maka innama yakhsyallaha min ibadihil ulama tidak cukup hanya diartikan atau ditafsiri sebagai siapa yang takut kepada Gusti Allah. Oleh karenanya Gusti Allah tidak menggunakan kalimat khauf, tapi yang digunakan adalah kalimat yakhsha. Sebab kalau kemudian ukurannya takut, maka iblis ulama Pak. Iblis ulama nanti. Wong iblis yang ngomong, inni akhafullah, aku ya wedi karo Gusti Allah. Itu. Maka kalau kayak kemarin-kemarin menafsir al ulama dengan seenak sendiri, bahwasanya siapa yang takut kepada Gusti Allah, dialah al ulama, salah gitu. Gitu. Salah itu. Maka jangan sembarangan menyematkan sebutan ulama. Datang Indonesia saat ini kados ngoten. Sing penting nganggo jubah, kelawan yang Batman juga nganggo jubah. Sing penting nganggo sorban, Superman yang nganggo sorban. Nggih kan? Nah ini. Jadi jangan kemudian menyematkan sebutan al ulama itu dengan simbol-simbol. Ini bahaya. Gusti Nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ningkataken kita sedoyo. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Suatu zaman nanti umatku akan lari dari para ulama. Sehingga nanti turun 3 azab Allah kepada umatku, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Pertama, diberinya pemimpin zalim, yang kedua dicabutnya barakah dari ma'isyah, dan yang ketiga naudzubillah min dzalik mata kafira. Lah sing weruh hadis iki tutu wong Islam tok Pak. Kan musuh
musuh Islam yang ngerti bahwa hadis ini adalah peringatan dari kanjeng Nabi untuk umatnya bahwa hancurnya Islam itu berawal dari umat Islam itu sendiri. Apa? Ketika umat lari dari para ulamanya, maka itulah titik awal kehancuran Islam. Lakulah curiga penyematan sebutan ulama kepada sembarang orang ini adalah bagian daripada strategi untuk penghancuran Islam dari dalam. Apa? Ketika orang disematkan sebutan ulama tadi berbuat jelek, nanti masyarakat akan ngomong, lah ulamanya aja kayak gitu, yang akhirnya umat lari dari ulamanya, dan inilah titik awal kehancuran Islam. Nah di Indonesia saat ini kan harus makan gitu. Yang ngapunten, kumpulan para ulama sing karo kiger yo keter nggih kan ngomongnya kumpulan ulama sing tekal Yusuf karisma wong arep lagi berupa agama apa tapi ora jelas ya Yusuf karisma ya agamanya Buddha ono maning koruptor dua utang nang negara utang arep ditagih nang negara dadak-dadakan nganggo jubah nganggo kopiah nggih kan nganggo gamis nganggo sorban giliran arep ditangkap teriak kriminalisasi ulama. Blai kita nek kaya mana? Blai kita. Blai Islam nek carane kaya ngene. Maka kalau panjenengan muslim tolak itu penyematan sebutan ulama kepada sembarang orang. Inilah kenapa sebabnya antara lain saya tidak mau kalau dipanggil kiai. Dan menurut saya paling risih. Saya itu merasa risih banget kalau dipanggil kiai. Apa sebabnya nek disebut kiai orang pantas gelut kalau ya bro, aku malah dulu bisa nganggo jaket banser, ada banser gelut masih pantas. Nah, jangan sembarangan menyematkan sebutan ulama kepada sembarang orang. Blai bah kita, blai kita. Lah panjenengan uning kiambek kan, saniki ning Indonesia antara dukun, ustad, youtuber kan ada yang bedakan ya. Foto pengen aku jubah kayak mana bu? Bener orang? Lain. Akhirnya apa? Penyematan semacam ini yang secara tidak langsung adalah merusak nama baik Islam itu sendiri, merusak kewibawaan Islam itu sendiri. Ini yang harus panjenengan ingat. Mula jangan sembarangan menyematan sebutan ulama. Kiai ini adalah sebutan ulama jare wong Jawa. Mula sering istilahnya harus matan. Nek kiai nek kayak aku kira-kira umat kayak apa? Kayak mana tuh? Begitu. Itu. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo. Gusti Allah dawuh menggunakan kalimat yahsya, khasyatan. Sing jare Imam Ghazali fauqal khauf tamarun minal khauf. Ini adalah karena Gusti Allah sang memuliakan dan menunjukkan betapa mulia sing aran sebutan ulama. Sebutan kang dugi sing Gusti Allah, sebutan kang sangat mulia dan sangat agung, ora kena disemataken karo sembarang uang, apa manjenengan wedhus ngono. Lah sing dinyen kan kaya ngono nya. Jarane sapa sing wedi ning Gusti Allah, maka dia adalah ulama, kaya ngono nya. Gitu. Bisa ngerti wedhus macam-macam jarane bisa jadi ulama. Nah, kalau wedhus bisa jadi ulama sing mulai tukang sate, Bu. Pak. Nah, ulama sama kutune di sate kabeh ki pribadi. Nah, maka karena sangat agung dan mulianya sebutan al-ulama itu, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mempersyaratkan 12 syarat untuk seseorang disematkan padanya sebutan al-ulama. Apa syaratnya? Siji al-ulama ki kudu apal Quran. Yang kedua al-ulama kudu apal kutubus sittah. Kitab hadis yang 6. Yang ketiga al-ulama amaliyah lan ubudiyah kudu bagus. Yang keempat al-ulama harus berakhlakul karimah. Yang kelima al-ulama kudu siddiq. 6, 7, 8 dan seterusnya siddiq amanah tabligh fatwa. Kudu warisi sifatnya Sayyidina Abu Bakar. Kudu warisi sifatnya Sayyidina Umar. Kudu warisi sifatnya Sayyidina Utsman. Kudu warisi sifatnya Sayyidina Ali. Anora jangan selfie. Anora Keter jawab ya. Arep ngomong ana uwonge endi?
arep ngomong laka kieu dawuh Gusti Allah, maka kudu ana. Gitu. Maka bakal panjenengan ditakoni, ana beli sing kaya mengkono. Jawab, ana ning ngendi? Empuh ngono. Ya. Nah itu. Lain dengan 12 syarat itu ya, sangat luar biasa. Maknanya ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini sudah sangat mengagungkan yang namanya al-ulama, sampai syaratnya sedemikian ketat. Wong Indonesia saiki ngaji embuh ning ngendi? Ya. Mondoke yang mbuh ning ngendi? Anggur-anggur nyebutaken sapa bae sing wedi. Ngawur rek temen-temen. Nek dulu netok ora apa-apa kuwi. Wong lawake dewek sing ngerti masalah mudilun juga. Wis dulu mudilun sesat menyesatkan. Yo blai sing kaya ngene. Tapi aneh kok anak wis ngentil ngono ya. Iki sing bodoh sing ngentil apa sing bikin lor-loron. Ini mulai sing hati-hati. Itulah sementara peran dan fungsi ulama di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ini sangat vital, sebagai pengayom, pembimbing, pendidik, tempat wadul, ya. Dan panutan minimalnya 5 itu. Fungsi al-ulama yang sedemikian vital ini, apabila kemudian kita berpatokan hanya pada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka mengkok masyarakat angel luru panutannya, bener ora? Sebab biasanya sing kaya mengkonon ki uripe nang gunung-gunung. Uzlah ngono. Apa wis ora mikirin perkara dunia masalah. Melihat peran dan fungsi al-ulama yang sedemikian vital di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, maka Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ini mensyaratkan 3 syarat untuk seseorang disematkan padanya al-ulama. Apa syaratnya? Siji, al-ulama iki kudu alim. Al-ulama kudu alim. Tapi orang mau cukup alim. Yang kedua, al-ulama'u amaliyah lan ubudiyah kudu bagus. Tapi orang cukup mau amaliyah dan ubudiyah kan bagus. Kang ketiga, al-ulama'u harus berakhlakul karimah, tapi ya orang cukup mau akhlakul karimah tok. Itu 3 syarat ini bakal jare bahasa kerene, jare bahasa tanggal laut titik mana ngono. Kowe arane komprehensif integral. Lah wis wong kali buntu kalau ngomong kaya ngono nang. Komprehensif integral. Apa maknanya komprehensif integral ini? Maknanya komprehensif integral adalah menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat yang melekat pada diri seseorang. Artinya 3 syarat ini tidak boleh dipisah-pisah. Al-ulama'u harus alim tapi ora cukup mung alim tok. Yang kedua, amaliyah lan ubudiyah sing bagus tapi ora cukup mung amaliyah lan ubudiyah bagus. Kang ketelu akhlakul karimah tapi ya ora cukup mung akhlakul karimah. Itu. Apa sebabnya? Sebab Pak, Bu, Kang, Mas, kalau al-ulama'u ini cukup dengan alim, mengko iblis ulama Pak. Mengko iblis ulama. Iblis ini kurang apa? Alim Pak. Azazil iblis durunge dilaknat kowe ana Azazil. Azazil kowe alim. Mula apa? Kak Gusti Allah ketika akan menghadapkan Nabi Adam marang para malaikat ngajari disit wa 'allamal adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikat. Diajari disit nama Nabi Adam. Apa sebabnya? Azazil alim. Itu. Jadi kalau kemudian cukup hanya alim, iblis ulama. Ayo so. Mula kayak lagi harapan pilpres ya. Anak sih ngomong yang aku untuk sebut ya karena Amin Rais ngomong di media-media. Ngomongnya apa? Ngapunten, salah satu capres ini karena berilmu maka dia adalah ulama. Ngarang itu. Bahaya itu. Itu. Ini. Yang kedua, al-ulama'u juga tidak cukup hanya dengan amaliyah dan
ubudiyah kang bagus. Apa sebabnya? Maning-maning kalau hanya dengan amaliyah dan ubudiyah kang bagus, iblis ulama Pak. Mengko iblis ulama. Iblis kue ruku 40.000 tahun. Tawaf 40.000 tahun. Sujud 40.000 tahun. Kalau tak tahu kira-kira lo ya Pak Dewan sing jago ngewis 3 tahun kon sujud 40.000 tahun sanggup orang sanggup orang bakalan sanggup iya menusa sopo sing sanggup sujud ganti 40.000 tahun ayo 4 jam mempuyem lain. Artinya kalau hanya kemudian dengan amaliyah dan ubudiyah yang bagus syarat ulama tadi, mengko iblis ulama Pak. Maka al ulama'u tidak cukup hanya dengan amaliyah dan ubudiyah yang bagus. Itu. Maka syarat yang ketiga adalah akhlakul karimah. Apa sebabnya? Sebab sing ora diduweni nang iblis ki akhlakul karimah. Buktine iblis orang duweni akhlak Gusti Allah dawuh, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Istikbar, sombong, gumede, ngerasa bener dewek tok. Nek ora patang bid'ah ke, nek ora patang ngafir ke, nek ora patang musyrik ke, padha karo kelakuan iblis. Apa masa bener dewek bae? Lho iki. Ingat, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Istikbar, takabur iku menandakan wong kang ora duweni akhlak. Mula jenengan nek ana wong sing ora nganggo akhlak pasti diomongi iki wong kaya setan ya ora lho. Ya ora. Itu. Jadi 3 syarat ini mutlak harus ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat yang melekat pada diri seseorang. Itulah al ulama. Itu. Ana wong alim tapi bodoh. Ya orang disebut ulama. Ana wong akhlaknya bagus ya. Tapi bodoh. Ya orang disebut ulama. Ana wong alim tapi orang duweni akhlak. Ya orang disebut ulama. Wong alim ngomong kaya iya. Gitu. Tapi bahkan ning panggung isinya nyaci maki wong bae. Dongai nyaci maki wong bae. Bahkan digajalin mik kebun binatangnya digendong. Ya harus disebut ulama. Itu. Apa syarat-syarat terpenuhi? Mula kula nyuwun panjenengan kabeh tolong aja nyematakan sebutan Allah ulama kepada sembarang orang. Ini sangat berbahaya. Dan panjenengan sebagai muslim tolak kita penyematan sebutan ulama kepada sembarang orang. Setuju banget? Setuju banget? Setuju. Kudu setuju. Nek panjenengan muslim kudu setuju. Sing matang media sosial, dolanan media sosial niku tolak itu penyematan sebutan ulama kepada sembarang orang. Bahaya banget masalah. Bahaya bukan hanya untuk kita kalangan nadiin, tetapi berbahaya untuk Islam secara keseluruhan. Selanjutnya al-ulama'u ini orang yang berilmu dan di dalam berilmu ilmunya itu bersanad sampai kepada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pentingnya sanad iki? Sebab jarak kanjeng Nabi al-isnad ad-din. Fayadhuruna amman ta'khuduna dinakum. Al-isnad ad-din. Fayadhuruna amman ta'khuduna dinakum. Sanad itu agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Al-isnad minad-din, laula al-isnad laqalla man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Andaikan tidak ada sanad, maka nanti orang pada ngomong sanad sendiri. Persis kan zaman saiki. Iya kan? Kayak kang wingi-wingi nafsir Al-Qur'an sanad dewek. Anak kang baca Quran beli karu-karuan disebutnya Ustaz Allah. Ya sampai nambah huruf nugeles akar PTW. Giliran ditakoni pernah mondok ning endi tangajening sapa jawab otodidak. Ngertos otodidak.
otodidak belajar berak tanpa guru. Jawabnya otodidak. Lah saniki wong macul be ana gurune ya ora. Macul be ana gurune. Nyetir mobil be ana gurune. Lah anggur belajar agama kalau tanpa guru ringan. Jejak pas model kayak ngono niki. Jejak baik masalah. Wong belajar agama tanpa guru dengan bangganya mengatakan saya belajar agama atau tidak, raimu menurut. Iki bahaya. Al-isnad ad-din fayanzuruna amman ta'khuduna dinakum. Sanad itu agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Ojo paduan, ya, ojo paduan, itu. Ayo belajar karo guru-guru, karo kiai, yang ninggali buntu kiai iki. Kalau yang ngertos, ati punya lulusan buntet, muridnya Mbah Bus, itu loh. Itu. Oke. Kalau kitanya diam kan, porok kiainya diam. Akhirnya umat pada nyari sendiri-sendiri tanpa terarah, kan akhirnya belangsak bareng-bareng. Mula saniki sudah saatnya wong NU, kiai NU, ustaz NU maju wah ajak pada menang baik. Nih, ajak pada menang baik. Nggih kan? Wes saniki kula tak omong. Salah siji tahlil. Wong NU ki amalia di tahlilan di bid'ah-bid'ah tong bener kaya ora? Bener ora? Ki tak pewro hadis ya, hadis tentang tahlilan. Kanjeng Nabi dawuh dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, derajat hadis niki hasan. Kanjeng Nabi dawuh, "Laisa asaddu min lailatil ula, farhamu amwatakum bis sadaqati may yamut. Fa in lam tajid fa sallu rak'ataini." Irhamu amwatakum bis sadaqati wa tilawatil Qur'an. Kok hadis lain? Ayo. Maunya apa? Kulo nyuwun sing lulusan pesantren mutuna. Kita banyak orang tersesatkan akibat kita terlalu lama diam. Itu. Karena sing tentu emang sanad NU nyambung sampai Kanjeng Nabi kan? Tak jawab kali pula iya. Sanad NU nyambung terus sampai Kanjeng Nabi. Sanad NU tobakoe wonten 17. Masing-masing tobako itu ada yang 60-an ulama, 50-an ulama, 30-an ulama dan seterusnya. Insya Allah ulama dan apal. Ada apal banget Pak. Matan apal gitu. Lain. Sanad NU terus sama dengan Kanjeng Nabi. Oke, salah siji contoh. Pentingnya ulama kita untuk bersanad itu antara lain adalah agar karena nanti yang apa yang kita lakukan kita ada yang mempertanggungjawabkan gitu. Ada yang mempertanggungjawabkan siapa sanad kita. Nah sekarang banyak Islam tanpa sanad, malah sanadnya nang Google, iya orang. Kamakola saya pernah Google kayak mana? Wakola saya pernah YouTube ya kan? Ya belajar semua ini. Nih Google belajar boleh untuk mengembangkan nalar, untuk mencari informasi boleh. Tapi kalau untuk bersanad ya aja, karena sebab sanad ini adalah nanti yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Maka bersanadlah kepada para ulama. Ini pentingnya sanad. Aja nang Google. Jenengan paham Google Map? Gagal paham betul? Google Map bulan November tahun 2019 disasarakan Google dengan sebulan dengan disasarakan Google Map. Lagi PPP-nya sarakan Google ki. Apa ini persoalan agama ini? Maka kalau mau bersanad ya jangan ke Google, tapi kepada para ulama yang memang bersanad. Salah satu contohnya adalah Nahdlatul Ulama yang memang bersanad sampai kepada Kanjeng Rasulullah. Sanad Quran kaya ngenen, sanad hadis kaya ngenen, sanad tafsir kaya ngenen, sanad ini kaya ngenen, sanad iki aku yang hafal. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya, sadarnya kalau bicara tentang sanad Nahdlatul Ulama kan insyaallah maka kalau aku pas ketik-ketik mohon.
Artinya kembali kepada pertanyaan awal, kenapa kita harus Nahdlatul Ulama? Karena kita tahu bahwa pentingnya sanad itu, kata Kanjeng Nabi, al-isnad ad-din fayanzuruna amman ta'khuduna dinakum. Maka kita di dalam ber-NU adalah agar kita menyambungkan diri sanad diri kita sampai kepada Kanjeng Rasulullah. Nah itu artinya kita ber-NU ya atas perintahnya Rasulullah, harus ngotot. Gitu. Kenapa? Karena kita harus bersanad, dan sanadnya harus kepada Kanjeng Nabi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, di dalam persoalan akidah, Nahdlatul Ulama bersanad kepada Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Gimana? Ya, ini salah satu dari kita. Abul Hasan Al-Asy'ari niki muridnya seorang ulama kang aranna Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman niki muridnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar niki putrane Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niki adalah sahabat Kanjeng Nabi kang belajar Islam langsung ning Kanjeng Nabi. Siji Ming sore Abul Hasan Al-Asy'ari ki dua murid arane Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim dua murid arane Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar dua murid arane Syekh Imam Haramain. Syekh Imam Haramain dua murid arane Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali dua murid arane Al-Harisi. Al-Harisi dua murid arane Al-Aufi. Hafal dulu. Wis ada apa orang mungkin sing penting pernah krungu kayak mana ya? Terus sampai ke bawah, sampai kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Siapa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan? Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah turunan kedua dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, turunan ke-10 dari Sayyid Janki Dausab, turunan ke-20 dari Sayyidina Hasan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan inilah yang mempertahankan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah kang berdasarkan kultural kang sekian dilakoni ning wong NU. Apa? Tahlilan, yasinan, ziarah kubur, manakiban, barzanjian. Iki Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dua murid arane sapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani dua murid arane Mbah Khalil Bangkalan Madura. Mbah Khalil Bangkalan Madura dua murid arane Syekh Mahfud Termas Pacitan. Syekh Mahfud Termas Pacitan dua murid arane Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari dilanjutakan putrane Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim dilanjutakan putrane Gus Dur. Gus Dur dilanjutakan penerusnya Kiai Hasyim Muzadi. Kiai Hasyim Muzadi diteruskan penerusnya Kiai Said Akil Sirot. Kiai Said Akil Sirot sekarang diteruskan oleh Kiai Yahya Khalil Setakuf. Itu ya, Bu. Jadi kalau orang kemudian meragukan sanad NU, kayaknya apal ya aku kono lho. Inilah pentingnya sanad. Jadi ketika panjenengan itu ber-NU adalah karena panjenengan mengikuti sanad-sanad yang terus sampai kepada Rasulullah. Artinya ketika kita ber-NU adalah melaksanakan perintah Rasulullah yang berupa al-isnad ad-din fayanzuruna amman ta'khuduna dinakum. Nah ini jadi aja mau buyutku NU, mbakku NU, bapakku NU, aku bakal jadi warga NU. Benar tapi cukup ya orang ya ini. Selanjutnya kembali kepada lalu siapa al-ulama'u tadi? Al-ulama'u itu adalah yang zurunal umat bi'ainir rahmah. Al-ulama'u yang zurunal umat bi'ainir rahmah. Para ulama itu memandang umatnya dengan pandangan kasih sayang. Tutup pandangan asar. Apa maning asal gue tembok berjilid-jilid kayak ngono lho. Iya kan? Lah saya ingin ngomong teriak ulama, tapi nyatanya apa? Umat bukan diberikan kasih sayang, bukan diredakan emosinya, malah diadu domba karo aparat. Iki yo blai sing yang ini. Al ulama yanzuruna al ummat bi'ainir rahmah. Para ulama ini memandang umatnya dengan pandangan kasih sayang. Loh, apa ulama NU memandang umatnya dengan pandangan kasih sayang? Iya, saya katakan. Pengen cerita sing tahun pira, ayo. Sing zamane Rasulullah, tah ning Indonesia bunga kabeh, mumpung lagi kumpul. Ben pengurus NU ngerti, minimal pengurus Ansor paham, Bansor yo paham. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo. Konteks al-ulama'u yanzuruna al-ummat bi'ainir rahmah. Para ulama ini memandang umatnya dengan pandangan kasih sayang. Anak wonten mboten sing urip ning zaman Orde Baru? Wonten nggih.
Wong kang urip ning zaman Orde Baru ana ora saiki ana ya. Kayak ngutang beli ning zaman Orde Baru. Arep ngrehab masjid wae angele ampun ya ora. Arep nganaken uludan wae angele ampun ya ora. Wong NU gawe madrasah wae angele ora, wis ora kira-kira. Ya ora. Arep gawe pesantren wae yo angele ora kira-kira. Ya. Sampai apa? Bank terbesar, salah satu bank terbesar ning Asia kang arane Bank Suma karena kerjasama karo NU gawe kang arane Nusuma dipotong akses ke ekonominya sehingga bank tersebut jadi bank bangkrut. Ngantos saiki gulati plan Bank Suma kowe yo angel. Iya, kelingan ora? Mungkin kan zaman semua tuh kalau masih SD tapi kalau wis kelingan wis mikiri itu wis mikiri kok kaya ngene temen. Ansor dipaksa untuk menjadi bagian daripada KNPI, benar ora? Nganti apa sing aran Ansor ki kan zaman Orde Baru, layamutu fiha wa layahya kan, mati ora urip ya ora, ngono lho. Ojo-ojo arep manaken diklat sar, kumpul wong enem dibubaraken babinsa. Zaman Orde Baru. Ansor ojo-ojo arep manaken PKB, kumpul wong enem dibubarkan karena weruh organisasi pelajar iku kang paling kuat adalah IPNU IPPNU dipaksa berdasarkan PP nomor 5 tahun 1985 bahwa organisasi di sekolah harus menjadi OSIS ya ora. Sehingga apa? IPNU berubah dari Ikatan Putra Nahdlatul Ulama, IPPNU berubah dari Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama. Ning fatayat ora wani. Ning fatayat ki ora wani Orde Baru. Apa sebabnya? Mengko ngurus selingkuhan masalah ya. Jadi masalahnya terjawab Orde Baru kan lebih ngono. Itu. Jadi seperti itu. Luar biasa tekanan Orde Baru terhadap Nahdlatul Ulama pada saat itu. Kiye Pak, nek aku tak cerita. Almarhum Bapak Kula tahun 77 diserang oleh Orde Baru. Ini kan? Dan tahun 2004, tahun 1996 kieu Pak. Kakek kula ini. Pitak nih. Ada banyak korban Orde Baru. Sedangkan Bapak nanti anak dari korban Orde Baru ya Bu. Ini luar biasa tekanan. Orde Baru luar biasa tekanannya terhadap Nahdlatul Ulama. Lalu apakah kemudian ada teriakan ulama Nahdlatul Ulama yang meneriakkan atau memerintahkan jihad lawan Orde Baru? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Ini adalah bentuk kasih sayang ulama Nahdlatul Ulama kepada para umatnya, kepada umatnya. Apa sebabnya? Sebab ulama Nahdlatul Ulama ingin memahami apa yang menjadi dawuhnya Kanjeng Nabi. Tidak ada syahid bagi orang yang mati dalam keadaan duha kecuali mati dalam keadaan jahiliyah. Biar bagaimanapun pada saat itu adalah Orde Baru sebagai pemerintahan yang sah secara hukum. Maka kalau kemudian kita melawan atau menentang pemerintahan yang sah secara hukum, itu hukumnya buhor. Ning kitab Anwarul Masalik dijelaskan wa yahrumu 'alal mar'il muslimina al-bugha, haram hukumnya bukan bagi orang Islam. Itu karena para ulama NU tidak ingin umatnya mati sia-sia, maka ulama NU tidak meneriakkan jihad di sini. Kenapa? Karena biar bagaimanapun Orde Baru adalah pemerintahan yang sah. Kayak gitu. Orang kayak jangan saya jihad. Dan jihad ki opo? Gusti Allah ini 40 nyebut jihad luluran. 40 dengan berbagai macam variasi maknanya. Orang sembarangan. Salah siji jihad itu adalah kang dihadapi wong kafir harbi. Lah saniki ning Indonesia zaman sekarang meneriakaken jihad sing dilawan foto wong Islame. Lah saiki ini nanti ana wong Islam berjihad lawan wong Islam. Logika ora anjing. Gitu. Maka karena al-ulama'u itu
Ini semata-mata adalah untuk kasih sayangnya para ulama kepada masyarakat. Tidak ingin umatnya mati sia-sia, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini tidak mau para ulama itu. Ini ono sing ngomong kalau ngomong kayak gini, gayanya protes. Tinggal orde barunya saja dinyatakan pemerintahan yang tidak sah. Ya iki yo luwih Pak. Kalau orde barunya dinyatakan sebagai pemerintahan yang tidak sah pada saat itu, iki yo luwih blai. Luwih blaine primen. Presiden ngangkat menterinya sah ora sah kan? Menteri Agama. Lah Menteri Agama yang ngangkat Departemen Agama sah ora sah juga kan? Departemen Agama yang ngangkat naib. Lebih dulu. Sah ora sah, namun naib ora sah nikahan wong sah ora wis ngono. Maka pirang ewu, pirang juta wong NU sing nikah ning zamane orde baru nikah ning naib. Ayo sok. Lah ini, maka nggak bisa sembarangan seperti itu. Inilah al ulama'u yanzuruna umat bi'ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Apa? Karena mulanya ada wong NU jare moto NU limaslahatil ummah, untuk kemaslahatan umat. Dan itu paham? Inilah NU. Mula jangan sembarangan menyesat-nyesatkan NU. Tapi kenapa JNU itu sebagai organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, organisasi massa terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama? Karena dari 219 negara itu 149 sudah ada PCIU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Maka saya berani katakan organisasi massa terbesar di dunia ya NU. Itu. Tapi kecil dari mereka. Organisasi NU terbesar di dunia, tapi pelindiriakan negara Islam di Indonesia. Jadi kayak mana ya? Bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, kalau kemudian kita bicara tentang kenapa Nahdlatul Ulama tidak mendirikan negara Islam di Indonesia, ini sebenarnya panjang kalau saya mau ceritakan. Sebab ini nanti harus bicara tentang masalah tahun dari 1934 Muktamar NU di Banjarmasin yang menetapkan Indonesia adalah Darussalam, bukan Darul Islam. Ini di Jawa Barat. Tapi secara singkat, dasar daripada ini semua, kulo tak ngomong logika dakwah atau cara dakwah Nahdlatul Ulama itu adalah dakwah yang bersanad. Gerakan Nahdlatul Ulama ini dengan gerakan yang bersanad, bukan tanpa sanad. Begini, bapak-bapak dan ibu-ibu sedoyo, pasca setone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam niki kacau balau, umat Islam niki kacau balau. Kacau balau napa? Kacau balau wong sing ngaku nabi zaman semono ya anak. Arane Musailamah al-Kadzdzab. Ngaku nabi. Padha orang zaman saiki. Zaman saiki luwih parah. Orang mau cukup ngaku nabi. Ngaku malaikat kan dia itu. Ya, lebih parah. Zamannya Kanjeng pas kasetone Kanjeng Nabi wong sing ngaku nabi. Lah saiki ngaku zaman saiki ngakune apa malaikat Jibril. Sing ngaku nabi arane Ahmad Musadik. Lihat itu ngaku malaikat Jibril. Jarane aku nek arep ngaku aku harus tanggung-tanggung ngono. Ngaku kok malaikat Jibril. Ngaku kok nabi. Ngaku malaikat Israil ngono. Tapi harus dapat cabut punya orang pagar dulu. Lain. Zaman dulu seperti itu. Zaman dulu seperti itu kacau balau. Quran hadis diterjemahkan hanya didasarkan pada logika dan kepentingan. Quran hadis hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan. Zaman sebentar terus Pak. Sehingga apa? Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, nek cara Ansor, pasca diangkat sebagai khalifah, nek cara Ansor, program kerja pertama ini memerangi kaum riddah. Kaum riddah. Lagi kadang-kadang loh ya, para kiai, para ustaz ketika menerjemahkan riddah ini murtad. Padahal riddah yang dimaksud pada saat itu bukan hanya murtad, tapi kan menyimpang juga yang dianggap riddah. Contoh, Musailamah ini masih ngaku Islam, kayak mana? Musailamah ini masih ngaku Islam.
tapi ngaku dheweke nabi. Mulane perang. Nah ini. Lalu terus begitu terjadi, Quran, hadis hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan. Foto kayak zaman saya ini, titenan harapan pemilu, pada dodolan hadis, pada dodolan ayat, ujung-ujungnya apa? Peteng pak, kekuasaan, benar orang. Lain sampai berlanjut terus di zaman Sayyidina Umar juga seperti itu, di zaman Sayyidina Utsman juga seperti itu, dan di zaman Sayyidina Ali itu pun sama seperti itu. Sayyidina Ali yang pernah diingatkan oleh Rasulullah, didawuhkan oleh Rasulullah, ya Ali, seburuk-buruk orang adalah orang yang nanti membunuh kamu. Gitu. Dan ternyata siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini siapa? Abdurrahman bin Muljam ini adalah hafizul Quran. Apa Quran? Qiyamul lail, orang yang kalau malam salat sunnah. Itu Abdurrahman bin Muljam. Qiyamul lail, hafizul Quran, kayak kalau ditolong kali buntu dunda syah, itu. Sampai ketika Mesir membutuhkan guru Quran, Amr bin As sebagai gubernur Mesir meminta guru untuk guru Quran di Mesir, yang dikirim oleh Sayyidina Umar adalah Abdurrahman bin Muljam. Itu. Tapi pasca pulang dari Mesir ini, Abdurrahman bin Muljam terpengaruh faham-faham karu-karuan sing nafsiri Quran saenake dhewe lan nafsiri Quran hadis hanya didasarkan pada kepentingan kekuasaan lan nafsu. Apa? Menggunakan dawai Gusti Allah, la hukma illallah, dijadikan alasan untuk membunuh Sayyidina Ali. Ini foto kayak wong kali buntu ya ora. Sing cilik ngaji ning Kyai NU, sekolah belajar madrasah ngaji ning Kyai NU, gede merantau Jakarta, teka-teka apa ambin-ambin amalane bapane ngono. Akeh ora. Nah, bener kan? Lah ini. Hati-hati, Abdurrahman bin Muljam gue contoh. Setelah dari Mesir terpengaruh paham-paham yang gak karu-karuan, kemudian menafsir Quran saya nakit sendiri. Apa? La hukma illallah, dijadikan alasan membunuh Sayyidina Ali, untuk membunuh Sayyidina Ali. Yang akibatnya apa? Abdurrahman bin Muljam terkena nasar Rasulullah seburuk-buruknya orang. Nah, mulai sing hati-hati. Lah zaman saat ini Indonesia kita terjadi kan saudara-saudara. Gitu. Nah, kejadian ini terus berlanjut. Umat Islam podok klalen zaman semanten. Podok klalen bahwasane man fassarul Qur'an bi ra'yihi fa huwa mal'un. Sopene wong sing nafsiri Quran hanya didasarkan pada logika dan kepentingan itu mal'un, terlaknat. Man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sampai wong sing nafsir Quran hanya didasarkan pada kepentingan dan logika, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, mangko tempat jagone sing geni neraka. Ki foto klalen zaman semono. Popo karo saiki. Ya ora. Lu yang saiki ya nganti apa? Piala dunia kok dihubungkan karo agama. Wingi ke lho lagi Argentina kalah karo Arab. Apa? Argentina biarkan Argentina bersama Messi. Tapi mereka lupa bahwa Arab itu bersama Allah dan Rasulnya. Jadi urusannya apa? Gusti Allah kok dicabang balan. Iya kan? Giliran Arab kalah ning Polandia, apa berarti Arab ditinggalkan nang Gusti Allah karo Rasule? Ayo. Iki yo blai sing koyo ngene iki. Iki akibat ngaji ora kena gurune, ngaji sak karepe dhewe, memahami Quran hanya didasarkan pada logika dan kepentingan, akhirnya apa? Gusti Allah dicabal balan. Iki pada terjadi zaman saya kira yang ini. Lalu kemudian puncak daripada semua kekacauan itu adalah terjadinya tragedi Karbala, di mana seorang Sayyidina Husain yang sedang berkemah di padang Karbala dekat Irak dikirimi pasukan 40.000 orang pasukan oleh Yazid bin Muawiyah untuk membunuh Sayyidina Husain tadi.
Apa dasar daripada Sayyid Yazid bin Muawiyah membunuh Sayyidina Husain? Ini lagi-lagi adalah kepentingan kekuasaan, karena Yazid bin Muawiyah menganggap yang bisa menghancurkan kekuasaannya adalah keturunannya Rasulullah. Maka Sayyidina Husain dipenggal, Sayyidina Hasan diracun. Itu artinya nopo? Ketika di Indonesia kemudian terjadi orang-orang yang menjual agama untuk kepentingan kekuasaan, ya pasti sing diantemi Ansor Banser NU ya ora. Wis ora aneh. Pengin zaman Sayyidina Husain aja maning Ansor Banser, aja maning wong NU, wong putra-putune Kanjeng Nabi ben dipateni kok ketika bicara kekuasaan. Mula sing hati-hati. Jangan menjual agama untuk kepentingan kekuasaan. Bahaya kita. Gitu. Lain. Puncak dari semua kekacauan itu adalah terjadinya tragedi Karbala. Imam Suyuti dalam satu kitabnya menjelaskan bahwa pasca terjadinya tragedi Karbala niku, langit berwarna merah darah selama 60 hari. Ini menunjukkan betapa alam pun tidak menerimakan. Ketika Quran, hadis hanya dijadikan alat pembenar untuk kepentingan kekuasaan, yang pada akhirnya apa? Alam pun tidak menerima. Ning Indonesia yang pada baik terjadi kan? Terjadi di Indonesia ini. Mereka akan teriak-teriak agama, apapun dikaitkannya dengan agama. Sampai tekan masalah COVID ditariaknya urusannya agama, ya orang. Padahal pemerintah melakukan arahnya lockdown atau jaga jarak atau PPKM, itu yang ada dasare dawe Kanjeng Nabi. Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dawe Kanjeng Nabi hadis. Kalau kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka kamu jangan masuk ke daerah tersebut. Dan apabila wabah itu terjadi di mana kamu tinggal, kamu jangan keluar dari daerah tersebut. Kia hadisnya lockdown. Diomongnya apa? Karena kekuasaan, karena belisukan di pemerintahannya. Ngomongnya apa? Jumat kok dilarang, sholat Jumat kok dilarang, ibadah kok dilarang. Ki akibat ngaji orang beragam. Bahkan Jumat pom 40 ya, arba'ina mustautinina ya, balighina. Iku jare Imam Syafi'i. Jare sing sejen anak sing sholat Jumat pom itu ya cukup. Ketika uzurnya terpenuhi, nih kita melu madhabkan bersangkutan atau madhab lain, tidak termasuk taufik ketika uzurnya terpenuhi. Kalau uzurnya tidak terpenuhi, nembe gue arane taufik, ngerti taufik ora dulu. Sing kangenan saya pakai dewek kali ngomong. Sing tadi aneh kan panjenengan pada percaya atau melu-meluan. Lagi Pak jenengan itu. Cuma kok dilarang, sholat dilarang, apa ngaji kok dilarang? Ya Allah ya Rabbi, sopo sing larang sholat Jumat, sopo sing larang kumpul-kumpul? Yang ada dibatasi. Wong ning zaman Sayyidina Umar ketika terjadi wabah taun juga terjadi pemisahan antara yang sehat dengan yang sakit. Ki ngerti ora sejarah gue? Akhirnya apa? Karena kunci ditol itu agama dan tujuannya adalah kepentingan, diwelehna kalau Gusti Allah. Apa diwelehna? Giliran wis pragat PPKM, masjid wis dibuka maning, sholat jamaah wis ali maning, mereka milih wis sholat jamaah ini tengah dalan ya ora. Ayo aku iki yo diwelehna kalau Gusti Allah. Teriak-teriak al-Islam, Islam, akbar, Allahu Akbar, apa? Giliran sembahyang rukuk ping loro. Bener kan? Iki yo diwelehna karo Gusti Allah. Sing ditol Islam, sing ditol atribut Islam, tapi nyatanya tidak melaksanakan Islam dia orang angkat. Iku. Teriak-teriak jihad apa segala macam. Wah, bisa nguyuh ngadeg nang sorangitan. Allahu Akbar. Iki yo diwelehna karo Gusti Allah. Embo yo elingo sadaro uwis aja ngetuli agama mau kepentingan kekuasaan izin Pak, izin
Lalu kemudian pasca tragedi Karbala niku Islam berdiri di atas daulah-daulah kecil atau negara-negara kecil yang saling bunuh, saling serang, saling menyakiti, saling menzalimi. Sehingga kemudian ada seorang ulama yang bernama Sayyid siapa? Sayyid Ja'far Shadiq. Seorang ulama yang bernama Sayyid Ja'far Shadiq. Iki ngrentes ya cara kali buntu ngrentes apa? Saming ngrentes. Ngrentes apa? Ngrentes Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu pakaian muslimat apa salawat asbil iya asal sendi salawat asbil niku salawat ngrantes Sayyid Ja'far Shadiq yang merasa prihatin ketika melihat umat Islam ini kacau balau, umat Islam ini saling menzalimi, umat Islam ini saling menyakiti, bahkan umat Islam saling membunuh. Kehancuran Islam dirasakan sudah diambang pintu, sehingga beliau grantes seperti itu. Kayak gitu. Mulanya para kiai NU ketika akan mengancam keselamatan bangsa dan negara, mengancam persatuan dan kesatuan negara, iki pasti umatnya masyarakat NU dititah kok maca sholawat asbil ya ora. Lo ikut masyarakat. Lalu di dalam keprihatinannya itu karena melihat Islam yang dianggap sudah terlalu jauh menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah. Umat Islam sudah terlalu jauh menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sayyid Ja'far Shadiq di dalam keprihatinannya mengundang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Karena pada saat itu khalifahnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu terjadi tahun 90-an Hijriah. Lah khalifah iki nek cara negara presiden diundang nang yai teka mula-mula nang Pak Kumu teka ora kaya ngono. Pak Kumu teka ya mudah-mudahan oleh barang kaya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nek orang teka dong ae tertarik maning ngene lho. Nah ini jadi itu bukan tanpa dasar untuk minta doa itu. Moga-moga kan hadirin jauh di barokah Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan harus mau. Sing orang teka ya orang dong akan salah tewek. Nah itu. Dan dalam puncak kekacauan itu Sayyid Ja'far Shadiq memanggil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang dalam hal ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Sayyid Ja'far Shadiq ini meminta kepada Khalifah untuk mengumpulkan para ulama. Ini terjadi tahun 99 Hijriah. Ini para ulama dikumpulkan. Tengriku wonten ulama ahli tafsir kang aranna Syekh Ahmad At-Tabari yang kemudian nulis tafsir At-Tabari gitu. Wonten ulama ahli hadis kang aranna Syekh Abu Talha. Wonten ulama ahli bahasa kang aranna Abul Aswad Ad-Duali. Kang kemudian oleh julukan mudirrun nutkil huruf, wong kang ngupai titik ning huruf. Apa sebabnya? Sebab zaman itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz merasa resah ketika umat Islam makin banyak, hafid Quran makin sedikit, sementara Quran orang kena dibaca, angel macai, wis gampang kayak ngono. Lah saiki langkah harokat tapi macai angel apa meneng langkah titik kan kayak ngono lho ya. Lah akhirnya apa? Kalau Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Abul Aswad Ad-Duali untuk membuat suatu ilmu agar Quran ini bisa dibaca. Maka kemudian oleh Abul Aswad Ad-Duali diberikan tanda baca Qur'ane. Itu mulu bahkan wong bid'ah amalannya kita takonana maca Quran ora maca Quran lewat titik ora anak Quran bid'ah kowe iya wong Quran iki Rasulullah merintahkan kon nulis be ora kok Quran itu ditulis pertama yang ning zamane Sayyidina Umar dikumpulkan menjadi satu mushaf ning zamane Sayyidina Utsman anak tanda bacanya ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ayo, maka Quran anak tanda bacanya berarti Quran bid'ah, bro. Kalau aja sembarangan ngomong bid'ah orang ngerti bid'ah. Cecak cuma ngomong. Lalu kemudian wonten ulama kan arane ulama tauhid, ahli tauhid kan arane Abul Hasan Al As'ari.
Beliau inilah yang kemudian mendeklarasikan nek cara partai, cara nek Golkar deklarasi anu jadi mendeklarasikan hadza harakatu ahlus sunnah wal jamaah. Ini adalah gerakan ahlus sunnah wal jamaah. Nah itu, kakang mau sangatnya terus sangat kali sana DNU. Itu. Lalu kemudian pasca pendeklarasian gerakan ahlus sunnah wal jamaah niku, Sayyid Ja'far Shadiq menarik diri dari dakwah-dakwah model kekuasaan, tetapi dakwah dengan model pendekatan kultural atau pendekatan budaya kang saiki dilakoni oleh para ulama NU. Itu dakwah kultural yang dilakukan oleh Sayyid Ja'far Shadiq dan dipimpin oleh seorang khalifah yang sangat adil dan bijaksana, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Islam ki moncer, Pak. Islam ki gampang diterima di masyarakat, sehingga akhirnya Islam karena gampang diterima oleh masyarakat, ya akhirnya apa? Gerakannya Sayyid Ja'far Shadiq ini diteruskan oleh para penerusnya, antara lain oleh Sayyid Ali Al-Waraidi, kemudian Sayyid Isa, Sayyid Musa, Sayyid Ilyas, ya, Sayyid Muhammad, dan terus sampai kepada Sayyid Soeh Mirbad. Ini dakwahnya kultural. Lalu Sayyid Soeh Mirbad diteruskan oleh para penerusnya sampai kepada Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik ini orang ulama yang mendakwahkan Islam dengan pendekatan kultural di Mongolia. Mongolia itu dulu Islam, Pak, kulturnya. Hancurnya Islam di Mongolia ini diserang oleh Genghis Khan. Lagi nek ceritakan sejarahnya bawah mana masalah. Wis pokoknya Genghis Khan kayak ngono ya. Lalu kemudian dari Sayyid Abdul Malik ini dakwah kultural diteruskan oleh putranya kang arane Sayyid Jalaluddin. Iki kang berdakwah kultural di Champa. Champa itu Taiwan, Kamboja, Filipina. Itu Champa. Lalu Sayyid Jalaluddin diteruskan oleh putranya kang arane Sayyid Muhammad yang berdakwah kultural di Samudra Pasai. Sayyid Muhammad kemudian diteruskan oleh putranya kang arane Sayyid Jalaluddin Al-Qusairi kang dakwah kultural di Nusantara atau kang disebut Indonesia sendiri. Lalu Sayyid Jalaluddin Al-Qusairi ini diteruskan oleh putranya kang arane Sayyid Ibrahim As-Samarqandi. Lalu Sayyid Ibrahim As-Samarqandi diteruskan oleh putranya kang arane Sunan Ampel. Jadi kalau kemudian kenapa NU ini tidak mendirikan negara Islam di Indonesia? Iki minimalnya lamun NU maksa gawe negara Islam di Indonesia, suul adab harus Sunan Ampel. Wong Sunan Ampel itu orang diriakan negara di Indonesia. Iya, minimalnya gue suul adab. Maka apa? Para wali songo sebagai penerus dakwah kultural dari Sayyid Ja'far Shadiq ini tidak ada satupun yang mendirikan negara di Indonesia. Tidak ada yang mendirikan negara Islam di Indonesia. Ada nggak bro? Siapa? Tapi kan Demak, iya Demak kesultanan. Tapi sultan itu Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi Raden Fatah ini adalah keturunan yang Brawijaya 5 loh. Ayo sama. Cirebon foto baik. Cirebon ya lah nggak kesultanan. Sing anak kesunanan dan Cirebon itu tutup kesultanan. Mula Sultan Cirebon siapa? Syarif Hidayatullah yang larang. Mbah Syarif pernah deklarasikan diri sebagai Sultan Cirebon. Mbah Syarif Hidayatullah yang tidak pernah mendeklarasikan Cirebon sebagai kesultanan. Munculnya kesultanan Cirebon itu adalah turunan 5 ke 6. Loh kayak gitu. Apa yang mau? Apa mulai yang Cirebon kan kayak mau? Nah, bisa aja dawa-dawa bahasa bukan nasi panas kupingnya. Nah ini. Jadi kenapa Nahdlatul Ulama tidak mendirikan negara Islam di Indonesia? Dasarnya adalah karena dakwah Islam yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia adalah dengan menggunakan dakwah kultural. Gitu. Karena ini. Dan kita ini penerus dakwahnya para wali songo NU ini. Maka kula nyuwun panjenengan kabeh kang notabene adalah pengurus NU, pengurus Ansor, pengurus Bansor, pengurus Muslimat, ayo kita bareng-bareng bergerakkan, jangan diam. Sebab apa? Kita ini memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan
umat dari pengaruh-pengaruh paham yang orang karu-karuan. Kayak mana? Hari baliku ani walau ayatan apa dengar roti aja. Itu. Pak, Bu, Kang, Mas, wabil khusus para pengurus. Panjenengan paham ilmu nahu. Nahu ilmu apa? Jenengan ngertose nahu niku ilmu bahasa nggih. Padahal sekarang nahu niku ilmu awake dhewe. Ilmu awake manusa. Jare jurumiyah al-kalamu huwa lafzul murakkabun mufid bil wad'i. Ya. Al-kalamu utawi manusa. Huwa yo manusa iku al-lafzul makhluk al-murakkabu kang ora bisa ditewekan. Murakkab itu al-mufidu eben rupai faedah wong sejen bil wad'i dengan pergerakannya lho ya. Mulai dadi pengurus sudah dia pengurus singkalan. Dari pengurus NU, dan dia pengurus Singkalan. Dari pengurus Fatayat Muslimat, dan dia pengurus Singkalan. Dari pengurus GP Ansor, dan dia pengurus Singkalan. Dari Abansor, dan dia Abansor Singkalan. Apa? Ingat, bilwat dengan pergerakannya. Karena sekarang pergerakan iki penting dan tetap di dalam barisan pergerakan itu penting, maka nih alfiyah kan jelas. Kalau munalafun mufidun kastaqim wasman wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlan wa kalimatun biha kalamun qadiyah. Istaqim. Mu'allif menulis istaqim. Kenapa itu ifa'il? Padahal kalau balun kalimat tentunya dari ifta'ala yafa'il ifti'alan amar ifta'il kan. Kenapa istaqim? Sebab sakwise bergerak, sakwise ngerasa diri sebagai makhluk kan kudu murakkab, kudu berkumpul supaya ngupai manfaat karo wong sejen dengan pergerakannya. Setelah bergerak dan mufid istiqomah ning pergerakannya kayak mana tuh? Apa sebabnya? Sebab sing kita hadapi ini roba, sing kita hadapi ini arab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir al-kalimi la ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Al-i'rabu utawi watak. Ya. Huwa ya watak iku taghyiru awakhir al-kalimi rubah-rubah tingkah manusia. La ikhtilaf al-awamil ad-dakhilati karena beda-bedane pengaruh kang mlebu. Lafdhan secara terang-terangan aw taqdiran atau mau melu-melu tok kaya ngono. Tapi aku mulu, dan dia pengurus Singkalan, dan dia pengurus Singkalan. Ingat, sing kita ada kiai orang. Ojo meneng, istiqomahlah di dalam pergerakannya. Muga-muga kita kabeh mlebu maring barisane para ulama, mlebu maring sana kang mata lantai ya terus nanti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Allah. Didomakakan bagus, amin. Giliran didomakakan moga-moga oleh duit sing akeh, amin. Tapi orang berkah, ayo better. Lain. Jadi itu seperti itu. Saya minta kepada panjenengan semua yang notabene adalah middle class di dalam Nahdlatul Ulama terus bergerak. Jangan diam. Kalau kita diam maka kita akan dilibas oleh zaman. Kalau langsung, wah sepuh-sepuh, sing ora ngerti apa-apa, dibodohi. Iya kan? Maka kula ngajak panjenengan kabeh, wis nek apa tak ceritakan sejarah yo dakwah banget. Monggo nek ketemu maning kita ngobrol-ngobrol maning bisa. Sebab ini panjang sekali kalau saya sampaikan. Durung nani bicara tentang Nahdlatul Ulama nang Indonesia dan seterusnya. Ahlussunnah wal Jamaah nang Indonesia dan seterusnya. Itu banget. Nanti bisa kenapa NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Oh ya dakwah banget kita ceritakan. Gitu. Ya, kalau selatan saking kula nyuwun ngapunten bilih wonten kata-kata ingkang salah, kula nyuwun ngapunten bilih wonten salah tulisan, kula nyuwun ngapunten, kula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit